Mata yakunul abdu mukhlisan. Kapan seorang hamba itu dapat posisi disebut sebagai orang ikhlas? Satu, iza shara hulukuhu kahulukil radhi. Ketika akhlaknya seperti akhlak bayi yang baru disusui. Kalau bayi disusui itu apa bentuknya? La yubali man madahu wa zammahu. Dia tidak peduli siapa yang memujinya, siapa yang mencelanya. Pujian tidak membuat dia marah, meningkat, tersenyum. Celaan juga tidak membuat dia menangis. Ada dulu datang kepada Rasulullah, seseorang bertanya, ya Rasulullah, saya ini beramal ikhlas karena Allah, tetapi juga senang dipuji. Maka kata Rasulullah, amalmu termasuk amalan riya, tidak ada pahalanya karena kamu bagian riya. Kemudian ada orang lagi dia mendatangkan, ya Rasulullah, saya beramal betul-betul karena Allah, tetapi orang memuji saya, orang memberi saya pujian, orang memberi saya dunia. Maka kata Rasulullah, kamu dapat dua. Apa yang didapatkannya? Amal ikhlasnya dapat sampai kepada Allah, kemudian dunianya diberi oleh Allah. Ini yang benar ini. Beramal saja karena Allah. Jangan sampai kita beramal bukan karena Allah. Wa kana Abu Sa'ib rahimahullah taala yaqul, idza tarakahu buka'u fi sima'il Qur'an au hadis au nahwi dzalik yusarrifuhu ila tabassum. Orang yang kalau nangisnya bisa datang ketika mendengar Al-Qur'an, mendengarkan hadis, dengarkan ayat-ayat Allah, hatinya menangis, matanya menangis, sedih, senang, maka tangisan seperti ini akan membawa dia kepada kesenyuman nanti di akhirat. Ciri-ciri orang ikhlas ini, kalau dengar kabar akhirat itu hatinya terkesan, hatinya tersentuh. Dengar bacaan Quran sedih. Ini ciri-ciri orang ikhlas. Wa kana Abu Abdillah Al-Antaqi rahimahumullah taala mengatakan, iza kana yaumul qiyamah qala Allahu lil mura'i, nanti di hari kiamat Allah akan mengatakan kepada orang yang riya, huz sawaba amalik mimman kunta tura'i. Ambillah pahala amalmu dari orang yang mana kamu menampak-nampakkan amal kepada dia. Kalau kita beramal untuk orang, sholat karena orang, taat karena guru, ketika sendiri tidak taat, ketika rame-rame taat, ketika siang hari seperti soleh, ketika malam hari sudah toleh, karena beramalnya untuk orang. Maka nanti di akhirat kata Allah, ambillah pahala amalmu kepada orang yang kamu riya, kepada amal yang orang yang kamu perlihatkan amal itu kepada dia. Idza talabal mura'i sawaba amali yaumal qiyamah, ketika seorang yang riya meminta pahala amalnya di hari kiamat, yuqalu lahu, dikatakan kepada dia, hus sawaba amalik mimman kunta tura'i. Ambil pahala amalmu itu dari orang yang kamu memperlihatkan amal itu kepada dia. Maka Allah mengatakan, dikatakan kepada dia, alam tuwasi lakan nas fil majalis. Bukankah dulu di dunia orang-orang melapangkan tempat duduk bagi kamu karena amalan kamu, solehnya kamu, hebatnya kamu. Kalau datang ke majelis paling depan, tempat disediakan, makanan disediakan. Itu tuh balasan amal kamu dulu di dunia. Sekarang mau minta apa lagi? Li ajli amalik wa ilmik. Masya Allah, itu karena amalmu, karena ilmumu, kamu dilapangkan di majelis, dimuliakan di majelis. Alam takun ra'isan fi dunyaka, bukankah kau sudah diangkat sebagai pemimpin di dunia? Udah habis pahala kamu di dunia, sudah dibalas semua. Kamu jadi pemimpin karena bentuk kamu yang pura-pura soleh itu, pura-pura alim, pura-pura soleh, bicaranya soleh, tingkah lakunya soleh di depan manusia, di belakang manusia beramal sebagaimana orang-orang fasik, beramal sebagaimana orang-orang yang ahli maksiat. Maka Allah balas amalnya itu di dunia, dijadikan pemimpin di dunia, dimanapun tempat dia datang diluaskan tempat dia. Alam turakhis lakan nas bai'aka wa syira'aka. Bukankah manusia juga telah membuat kalau kamu membeli barang di warung jadi murah, bahkan kadang gratis, karena kamu tuh terbentuk orang soleh.
Pak, baju ini berapa? Wah, buat Pak Ustadz ya, ikhlas. Kalau kamu jual, banyak orang yang beli, harga 5.000 dibeli 10.000. Wah, yang jualnya Pak Ustadz nih berkah-berkah. Hati-hati. Amal kita takut-takut lagi dibalas di dunia ini, dan di akhirat sedikit pun tidak dapat apa-apa lagi. Maka koreksi betul niat kita karena Allah. Alam yukrimuka, bukankah mereka semua telah memuliakan kamu di dunia? Alam, bukankah banyak sudah Allah berikan kamu di dunia, kok sekarang minta lagi pahalanya di akhirat? Karena tujuan kamu kan dapat itu di dunia dulu. Sholatnya supaya terlihatan soleh, zikirnya supaya terlihat orang soleh, bicaranya supaya terlihat sebagai wali, sering bercerita tentang mimpi Nabi, mimpi ini, mimpi, supaya dianggap jadi wali. Sudah kamu dapatkan semua itu. Orang-orang memuliakan kamu, orang-orang membeli barang kamu, orang-orang menjual kepada kamu dengan harga murah. Di mana-mana tempat majelis kamu selalu didepankan, di mana-mana kamu selalu didengar, kamu jadi pemimpin. Itu semua balasan amal kamu. Di akhirat sudah tidak dapat apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua dijadikan orang-orang ikhlas di sisi Allah. Banyak betul orang besok di akhirat satu jengkal lagi mau masuk surga, tetapi diusir oleh Allah. Sudah melihat indahnya surga, sudah tercium makanan surga, sudah melihat cantiknya bidadari, tetapi diusir. Sehingga dia mengatakan, ya Allah, kalau saya ini memang jatah ahli neraka, masukkanlah saya ke neraka. Kenapa harus melihat dulu indahnya surga? Maka kata Allah, dulu di dunia begitu kamu bikin saya kecewa. Kamu saat sholat seakan-akan menuju saya, kamu ngaji seakan-akan karena saya, kamu zikir seakan-akan karena saya, kamu menghafal Quran seakan-akan untuk saya, kamu mengaji seakan-akan untuk saya, jadi imam seakan-akan untuk saya, hurut seakan-akan untuk saya. Tetapi semua itu kamu rubah semua karena manusia, karena makhluk, karena pujian. Kecewa Allah. Sehingga sekarang kata Allah, aku buat kamu kecewa. Kamu berjalan menuju surga seakan-akan ahli surga, diperlihatkan nikmat surga seakan-akan akan menikmatinya. Ternyata kamu diusir masuk ke dalam nerakanya Allah. Bahkan orang yang tidak ikhlas itu amalnya seperti debu, tidak ada efek sama sekali nanti di akhirat. Terbang bertebaran, tidak ada meninggalkan bekas sisa sedikit pun. Amalnya tidak laku besok di akhirat. Si Salahuddin bawa satu karung. Solah mau kemana? Mau ke Pajarto Serba. Itu apa Solah? Duit dong. Mau ngapain? Mau borong, mau belanja sepuas-puas saya. Ternyata pas di depan Pajar dicek, duitnya palsu semua. Ini mah Pak, maaf, ini duit palsu semua Pak. Untuk bayar parkiran aja nggak laku. Takut-takut kita besok di akhirat begitu. Orang melihat kita ahli surga semua. Dari sorbannya bentuknya ahli surga, jubahnya bentuk ahli surga, bicaranya ahli surga, ibadahnya ahli surga, amalnya ahli surga. Ternyata besok dicek di pintu akhirat, sedikit pun amal tidak ada yang karena Allah. Semua palsu, semua amalannya. Tidak akan dapat ganjaran sedikit pun besok di akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita diberi faham oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pengajian kita subuh ini membaca kitab Tanbihul Muqtarin ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.